Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 19 ayat 15 sampai 29. Pada suatu pagi, di saat fajar menyingsing, dua malaikat Tuhan mendesak Lot agar segera berangkat, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan sampai mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, "Larilah, selamatkanlah dirimu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati binasa." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguh, hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, aku pasti tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Lihatlah di sana, ada kota yang cukup dekat, kota itu kecil. Izinkanlah aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, permintaanmu ini pun kukabulkan. Kota yang kau sebut itu takkan kujungkir balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Api itu berasal dari Tuhan. Tuhan menunggang-balikan kota-kota itu dan seluruh lembah Yordan, serta semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di ladang. Tetapi istri Lot yang berjalan di belakang suaminya menoleh ke belakang, lalu berubahlah ia menjadi tiang garam. Pagi-pagi,
Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membubung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, Allah ingat akan Abraham sehingga ia menyelamatkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus dan menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengapa kurang percaya? Dalam Injil hari ini, kita melihat Yesus bersama para murid-Nya naik ke perahu. Tiba-tiba, badai besar datang mengombang-ambingkan perahu mereka, sementara Yesus tertidur. Para murid yang panik membangunkannya dan berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Reaksi para murid sangat manusiawi. Mereka takut. Padahal mereka bersama Yesus Sang Mesias. Namun badai itu membuat mereka lupa siapa yang ada di tengah-tengah mereka. Yesus pun bangun dan menegur mereka. "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu ia menghardik angin dan danau, dan semuanya menjadi teduh. Saudara-saudariku terkasih, perikop ini menggambarkan situasi hidup kita. Ada kalanya kita merasa aman, tetapi tiba-tiba datang badai, masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau krisis iman. Seperti murid-murid, kita pun panik, takut, bahkan merasa Tuhan seolah diam saja. Namun, pesan penting dari Injil ini adalah Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir dalam perahu hidup kita, bahkan ketika tampaknya sedang tertidur. Ketika badai datang,
kita diajak untuk tidak fokus pada besarnya badai, tetapi pada siapa yang bersama kita di dalam perahu. Yesus mengajarkan kita bahwa iman sejati tumbuh bukan saat keadaan tenang, melainkan justru di tengah badai. Ketika kita tetap percaya dan berharap padanya, di tengah ketakutan dan ketidakpastian, saat itulah iman kita diuji dan dikuatkan. Setelah badai diredakan, para murid berkata dengan takjub, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Semoga kita pun memiliki kekaguman dan iman yang sama, karena kita menyembah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini mari kita percayakan perahu hidup kita kepada Yesus. Biarlah Dia yang memimpin dan meneduhkan badai, sementara kita tetap setia dan percaya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.